memberi kepada orang, itu katanya ya. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja,
Namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Amsal pasal 3 dan Lukas 6 ayat 38. Dua bacaan kita baca. Firman Tuhan kita beri tema kekuatan dari memberi. Mari semua katakan sama-sama. Dua, ya, kekuatan. Akhirnya belum semua suaranya. Dua, tiga, ya. Ya, kita baca Amsal 3 ayat 9 dan 10. Semua baca dengan mantap. Dua, ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kalimat ini, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lukas 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. Dua, iya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran pertama yang baik, kedua yang dipadatkan, ketiga yang digoncangkan, keempat dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk memberi atau mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Katakan amin. Kita balik ke Amsal 3 ayat 9. Ayat 10 katanya begini, maka lumbung-lumbungmu, artinya maka kantong-kantong usahamu, maka segala jenis usahamu akan diisi penuh, akan dibuat berhasil, akan selalu beruntung sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kita tepuk tangan dulu yang beriman, yang kuat dulu, biar semangat pendeta. Hari ini kita belajar satu bagian penting dari hidup. Amin, saudara. Temanya adalah kekuatan dari memberi. Saudara, waktu kita terima Yesus, waktu kita jadi orang Kristen, Yesus mengampuni dosa kita, Yesus ada di hidup kita. Tuhan mau kita diberkati. Katakan amin. Dan untuk kita diberkati, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh berkat. Kita baca Ulangan 8 ayat 18. Jadi Tuhan kasih kita kekuatan. Siapa yang mau diberkati? Tidak mau diberkati. Yang mau diberkati. Amin. Jadi Tuhan bukan kasih berkatnya, tapi Tuhan memberi kekuatan. Ini kita baca sama. Dua, semua baca. Iya, tetapi haruslah engkau
Siapa mau diberkati? Jadi katanya, ingatlah kepada Tuhan Allahmu yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk ngapain? Memperoleh kekayaan. Bapak segan bilang, jadi memperoleh berkat. Kayaknya lidah ini masih agak. Jadi saudara, Tuhan Dia tidak beri kita kekayaan, tapi Dia beri kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bisa bilang amin? Dan ada 30 kekuatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh kekayaan. Tapi dari 30 ini ada 8 yang menonjol. Yang pertama Bapak jelaskan, namanya kekuatan mengelola. Jadi kalau kita mau berhasil, mau dapat berkat, mau kaya, kita harus belajar mengelola. Katakan amin. Siapa mau diberkati? Ini serius mau diberkati. Amin ya. Jadi Tuhan kasih kekuatan untuk mengelola. Tuhan gak kasih ikan mas, Tuhan kasih pancing sama kita. Yang pertama namanya apa? Mengelola. Ada orang kalau jualan macam-macam. Dia jualan nasi, dia jualan bubur, tapi sambil-sambil dia jual juga pulsa. Iya kan? Dikelola sebagus-bagusnya. Ada orang pergi kantor, sambil kantor dibawanya lapel. Itulah yang pertama Tuhan beri, kekuatan, kepandaian untuk mengelola, belajar. Yang kedua namanya kekuatan dari berdoa. Jadi dari berdoa itu kita dapat berkat. Kata Alkitab, mintalah maka akan diberi. Yang ketiga namanya kekuatan berpikir. Mari ngomong semua, berpikir. Jadi kita harus berpikir. Otak dipakai. Ini otaknya nggak dipakai, hidup. Jadi kekuatan hikmah, kekuatan berpikir. Yang berikut namanya kekuatan bekerja. Jadi bekerja itu berkat dari Tuhan, dari Tuhan itu kepada. Yang kelima yang kita belajar hari ini, kekuatan memberi, kekuatan investasi. Amin saudara. Kekuatan menabung. Maka orang-orang berhasil itu dia memberi, dia berinvestasi, dia menabung. Amin saudara. Yang berikut namanya kekuatan bergantung, berharap. Kata kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang berikut namanya kekuatan berkata-kata. Kata mulutmu itulah harimaumu. Kita jadi seperti apa yang kita katakan. Yang berikut namanya kekuatan bersyukur. Kita udah belajar bersyukur. Amin. Ada banyak kekuatan. Salah satu namanya kekuatan dari sabar. Sabar. Kata Amsal, orang sabar bisa merebut kota. Amin. Kenapa ayam selalu kalah sama burung merpati? Karena burung merpati sabar. Kalau ayam dapat makanan dia turun, bakal diusir. Ayamnya pergi, masuk, sabar. Ayamnya ngalah. Seluruh makanan ayam bisa dimakan burung merpati. Ada kekuatan setia. Orang setia itu ada berkatnya. Amin saudara. Nanti kita belajar sama-sama. Jadi hari ini kita belajar satu, kekuatan dari memberi. Kenapa kita harus memberi saudara? Ada dua. Yang pertama, karena kita masih di bumi. Siapa yang masih tinggal di bumi? Kalian di bumi. Sama kita. Kalau kita masih di bumi harus memberi. Kenapa kita harus memberi? Karena kita masih ngantuk.
malam masih tidur, siang masih bangun. Kita baca Kejadian 8 ayat 22. Kalau sudah tidak mau memberi lagi, berarti sudah bosan tinggal di bumi. Kalau udah bosan tinggal di bumi, tinggal tunggu dua: menghadap atau dipanggil. Pilih mana? Dipanggil Tuhan atau menghadap. Kalau menghadap bisa gara-gara corona, gara-gara sakit jantung, menghadaplah kepada Allah. Bagus dipanggil. Kalau dipanggil kata Alkitab minimal umur 70 tahun. Amin kan? Bisa 80 tahun, syukur-syukur 120 tahun. Jadi pokoknya kalau di bumi harus memberi. Kita baca sama dua. Semua baca ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim memberi dan menuai. Bisa bilang amin? Jadi selama ada bumi, lalu terus, koma 2-3 ayat, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, pintar dan bodoh. Amin. Jadi selama di bumi harus memberi. Kemarin udah memberi, hari ini memberi, besok memberi lagi, besok memberi lagi, besok memberi lagi. Kenapa? Karena selama di bumi kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu bayar paket. Udah habis beli paket lagi, udah habis beli paket lagi. Jadi selama di bumi harus memberi, dan memberi itu salah satu kekuatan untuk orang sukses. Siapa mau sukses? Amin. Nah, kita tepuk tangan dulu dari pancing. Yang kedua, kenapa kita memberi? Karena memberi itu salah satu tanda orang yang betul-betul bertobat. Siapa mau bertobat? Saya mau bertobat. Jadi semua ini bilang sama sebelah, jangan bosan tinggal di bumi. Jadi selama di bumi harus memberi. Kalau udah bosan memberi, malaikat Tuhan catat, Tuhan si di ruang itu udah bosan memberi. Jadi langsung kena panggil saja. Dipanggil kita. Kalau Tuhan bilang nggak usah dipanggil, jadi gimana Tuhan? Suruh menghadap, itu yang berat. Kalau disuruh menghadap, bisa menghadapnya gara-gara ditabrak becak, mati. Bisa apa? Jadi kalau bisa jangan menghadap, biarlah dipanggil. Yang kedua adalah itu ciri orang yang betul-betul bertobat. Dia memberi. Efesus 4 ayat 28. 2 kuat-kuat. Ya, orang yang mencuri, semua baca, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan atau memberi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ada 4 ya. Bertobat ada 4. Pertama, yang tidak bertobat itu pencuri. Betul kan? Nah, kalau mencuri itu belum bertobat. Katanya orang yang mencuri jangan mencuri lagi, itu bertobat. Amin. Jadi kalau pencuri nggak mencuri lagi, haleluya. Jangan lagi menambah uang belanja. Kalau belanja 40.000 jangan bilang 50.000. Betul kan? Ini enggak. Berapa belanjanya? 50.000 makan, 10.000 dikorupsi. Bagi uang 15.000 dibilangnya 10.000. Jangan. Tidak mencuri lagi itu bertobat. Lihat. Tapi setelah tidak mencuri, nggak boleh berhenti. Katanya kita harus mau bekerja.
Jadi semua yang udah tidak mencuri harus apa? Bekerja. Kerja, ngelamar kerja, bikin kerja di rumah, online, macam-macam. Kita kerja, lamar sana, lamar sini, lamar sana. Kalau nggak ada yang terima, suruh dia ngelamar kita. Saudara, jadi ngelamar kerja, udah kerja, puji Tuhan, minimal uang paket udah bisa, betul atau betul? Nggak minta mama lagi, makan minta mama, tapi paket enggak. Uang gincu nggak minta mama lagi. Uang apa lagi nggak minta mama? Apa yang sini, hitam-hitam sini apa namanya? Apa namanya? Sado, sedo, celak. Celak nggak minta mama lagi, makan masih minta mama. Itu udah mulai tanda-tanda bertobat. Yang ketiga tanda kita, setelah itu kita harus bekerja lebih keras sampai kita bisa bayar air, bisa bayar listrik, bisa beli sarapan sendiri, bisa beli sepatu sendiri, bisa beli parfum sendiri. Namanya mandiri. Amin. Udah mandiri. Oh, puji Tuhan. Belum kawin, belum ada pacar, udah mandiri. Nggak apa-apa, nggak bisa kasih mama bapak uang, nggak apa-apa. Tapi udah nggak memoroti mama dan bapak. Bisa bilang nanti, dari mana pada dapat online? Ya pakai online, ya pakai. Kalau nggak bisa online, main TikTok. Gimana main TikTok? Iya kan? Main TikTok katanya kalau banyak yang apa? Kalau TikTok nggak ada hadiahnya. Ada kan? Kalau sampai ribuan kan? Ribuan terus ada apa? Endorse ya. Endorse lontong. Jadi saudara kerja lebih keras sampai kita mandiri. Itu bertobat. Setelah kita mandiri, bisa makan sendiri, bayar pulsa sendiri, bayar kamar sendiri, bayar listrik sendiri. Apakah cukup? Belum. Kata Tuhan, kita harus kerja lebih keras lagi. Kalau perlu lembur, sampai kita bisa memberi kepada orang. Itu katanya, ya. Bapak baca, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, setelah mandiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Bisa bilang amin. Orang Kristen itu dia cari membagi sesuatu supaya kita bisa membagi kepada gereja, kita bisa membagi kepada penginjilan, kita bisa membagi kepada ibu janda, kita bisa membagi kepada orang miskin. Jadi kalau kita cuma puas untuk diri sendiri, belum. Mana tahu ada kita untuk diri sendiri udah mantap. Baju 2 bulan sekali udah beli yang baru. Makanan selalu ada 2 macam, dencis sama salsa. Tuhan. Sambal ada sambal belacan, sambal kecap. Itu bagus. Tapi kalau hidup kita hanya sampai di situ, itu belum. Kita ditentukan untuk jadi berkat. Bisa bilang amin. Hidup berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi orang lain. Kita baca Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu terkenal, dan engkau katanya akan menjadi berkat. Bisa bilang amin, saudara. Kita kerja lagi sampai jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, kami mulai waktu lajang. Uang gak ada. Kita belajar jadi berkat buat satu hamba Tuhan. Mungkin kita cuma bisa kasih 10.000, tapi rutin kita support dia. Oh puji Tuhan, naik jadi 20.000. Saudara, kita belajar memberi. Waktu lajang saya belajar memberi tiap bulan kepada mamaku. Biar kecil kita beri, kita harus kita beri kepada gereja. Saudara di jemaat ini lihat orang-orang yang prasejahtera, orang-orang yang berkekurangan beri.
Yang ngerti kita tepuk tangan. Gereja kita pun gitu Bapak Ibu. Dulu gereja kita temporing dibantu orang, bayar listrik dibantu orang, jemaatnya masih 5 orang, 10 orang, 15 orang. Kita doa, kita berjuang sampai mandiri, akhirnya bisa bayar listrik sendiri. Amin. Dulu kalau kita undang tamu, kita telepon tamunya, tiket tanggung sendiri, terus makan tanggung sendiri. Sekarang nggak, kalau datang tamu kita kasih makan, kita kasih tiketnya kalau ada. Saudara, kita belajar memberi. Rumah tangga pun gitu Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini ekonomimu hanya untuk makan sendiri itu udah bagus, tapi kerja lagi lebih dan berdoa. Jangan tunggu kaya. Oh, aku mau bantu satu hamba Tuhan. Gereja kita ada banyak hamba Tuhan. Oh, misalnya, oh aku mau bantu Van. Oh ya kan. Atau aku mau bantu berapa? Atau aku mau bantu siapa? Ibu Gembala. Paling tidak sebulan sekali dia kasih bendo. Berarti setahun bendonya bisa 1 keranjang. Saudara, harus gitu. Kita sekarang sedang bantu beberapa hamba Tuhan. Tiap-tiap Selasa datang doa sama-sama. Saudara, kita belajar. Itulah yang bertobat. Amin. Sampai kita jadi berkat. Sekarang kita masuk bagian berikut. Kalau memberi apa-apa saja jenis-jenis persembahan, kita belajar. Yang pertama, persembahan yang pertama namanya pemberian atau persembahan buah sulung. Mari semua katakan buah sulung. Kurang kuat 2-3 ya. Buah sulung. Kita baca Amsal 3 ayat 9. Kita baca 2. Ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sama-sama. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Dengan hasil pertama. Bisa bilang amin? Ayat 9. Ayat 10. 2 ya. Maka lumbung-lumbungmu, usaha-usahamu, tabungan-tabunganmu, sama-sama baca, akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Bisa bilang amin? Siapa mau lumbung-lumbung diberkati? Saya mau. Kita beri buah sulung. Buah sulung itu bagaimana cara memberinya Pak Pendeta? Ada 4 cara. Yang pertama, buat yang pegawai yang dapat gaji bulanan dari perusahaan atau dari pemerintah, kita memberi setahun sekali buah sulung. Amin ya. Biasanya kalau di gereja kita disuruh bulan 2, karena buah sulung itu adalah gaji bulan 1. Gaji 1 bulan, kita serahkanlah bulan 2. Amin saudara. Udah sekali aja setahun. Atau orang baru kerja, gaji pertama dia serahkan pada Tuhan. Ini ayat yang menjaminnya. Katakan amin saudara. Saudara, kadang-kadang orang kalau nggak bulan 2 dikasihnya waktu hari Paskah. Karena bagi Tuhan hari Paskah itu adalah bulan baru. Kita baca Keluaran 12 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2. Paskah itu adalah bulan baru dalam tahun yang baru menurut Tuhan. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Ya, kita baca 2. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Terus ayat 2. Bulan inilah, itulah bulan Paskah, akan menjadi apa? Permulaan-bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Ada yang memberinya bulan Februari, ada yang memberinya bulan Paskah. Tergantung iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Itu buat pegawai. Yang kedua, buat pedagang. Pedagang, petani. Buat pedagang,
Buah sulung itu bisa diberikan untung penjualan tiap tanggal 1 setiap bulan. Jadi tanggal 1 dia buka toko, jualan laris, untungnya saja, modalnya nggak itu jadikan buah sulung tiap bulan. Tanggal 2 sampai akhir bulan itu nggak perlu diambil lagi. Yang ngerti bilang amin. Pedagang bisa juga begini, dia ambil untung tiap buka dasar tiap hari. Tanggal 1 dia jualan, ada buka dasar saja, hanya untung dari buka dasar. Orang kalau jual cabai misalnya kan bisa 10 kali orang beli, 20 kali beli pertama. Kalau beli pertama itu setengah kilo, ya untung setengah kilo itulah berapa? 2000 lah buah sulungnya. Kalau penjualan pertama orang beli 10 kilo, ya untung 10 kilo itulah buah sulungnya. Bisa bilang amin. Tiap hari dikumpul, jadi dia bikin tabungan, tiap hari dikumpul, seminggu sekali dibawa ke gereja atau sebulan sekali. Itulah yang diberikannya kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau dia petani, ibu to hamudo botis, isema boto botis. Ibu pura-pura tahu ya. Kalau petani nanam padi, itu waktu nanam dibotisi. Ibu tomu dibotisi. Jadi ibu mau ukurannya ada mar 2 meter, mar 3 meter, sifat ada 4 meter, mar hala dong. Boy ma opatalat manual. Itulah satu botis. Jadi ditanam dulu, digarisi dulu. Ibu mau botisna. Botisna parjolongan tu Tuhan. Amin. Dapat jadi kurang botis itu batas-batas sawah di botol kan? Ada di botol istri. Patoran di kampung ada botis. Jadi botis itu kayak gini. Nah ini gereja kan 1, 2, 3, 4 gang. Nah ini dianggap lagi 4 botis. Oma 1 gang ini 1 botis. Ngerti ya? Ini 1 botis. Apa bahasa Indonesia botis? Kayak kapling tapi nggak kapling. Kalau kapling itu kan benteng. Iya kan? Ini 1 botis. Jadi ini 4 botis. Jadi kalau di sawah ini dibikin lagi 6 botis. Bagi 6, ngerti ya? Bagi 6, di tengah-tengahnya ada jalan kayak gini, ada jalan. Supaya kalau ada botis, mau marbabo, botamu marbabo. Ada batas-batasnya, mangguris, botamu mangguris. Mangguris, marbabo. Jadi pino tuh menyemprot, membuat tingango, botamu. Jadi ngasar dan mungkin waktu botis, oke? Tuh botis naik kan gitu. Jadi sawah itu mudah di kapling-kapling kan. Apakah you know? Jadi, saudara, botis pertama itulah untuk Tuhan. Atau kalau nggak botis pertama, mana tahu botisnya 5 meter, rugilah. Iya kan? Sebatas yang bisa dipanen dari jalan. Ngerti ya? Yang bisa digotin, gotomu digotin batas, saat panjang jalan itu sebatas itulah uluha. Makanya kalau kita bilang sajoput, kalau bahasa Batak, sajoput yang jalani, gotomu dah. Dan selalu buah sulung itu berhubungan dengan tabungan kita, dengan usaha kita. Katanya maka lumbung-lumbungmu akan kuisi penuh. Kalau lumbung-lumbungmu diisi penuh, kita bisa beli rumah, kita bisa beli sepeda, kita beli sepeda motor, kita bisa ngawinkan anak. Katakan amin. Adik mau kawin berarti. Katakan amin. Jadi saudara, itu bunganya. Coba kita lihat Yesaya 40
44 ayat 30. Kita baca sama ayat 30, Yeskiel 44. Sama-sama 2 ayat 30. Iya, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelek harus kau berikan kepada imam sebagai buah sulung. Katanya Pak Tuan, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Katakan amin. Dari persembahan pertama yang kita belajar itu buah sulung. Apa untungnya memberi persembahan? Tuhan tolong kita, apalagi di masa krisis, di masa sulit. Jangan berpikir gini, ini mata kita. Bukan. Ini salah satu kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita. Katakan amin. Kita tutup dengan Kejadian 30:26 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, juga ayat 12 dan ayat 13. Kita tutup dengan ini. Ayat 1, 2, 3, ya, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Ayat 2 semua baca. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kuberikan pada. Waktu itu kelaparan gara-gara corona, gak bisa jual, gereja tutup, gak bisa ibadah. Apa yang dilakukan? Ayat 12, Tuhan bilang pada Ishak, kau harus menabur, memberi. Kita baca ayat 12, Kejadian 20 ayat 12. Bukalah kita, mana tahu agak lama. Dan 2, ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi waktu krisis kita menabur karena bumi masih ada, masih ada malam dan masih ada siang, ada musim kemarau, ada musim hujan. Ishak menabur, dan katanya setelah dia menabur, sebab ia diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Kita baca ayat terakhir di atas berkat Tuhan, ayat 13. Ayat 13, kuat kali. Ya, yang mau diberkati kuat kali. 2, ya. Kita nabur. Amin. Nabur. Saudara, waktu corona kemarin, kami gereja nggak goyang. Kita nggak ibadah 6 bulan. 6 bulan. Duit nggak ada. Di dompet udah nggak ada uang. Di rekening juga nggak ada uang. Akhirnya puji Tuhan, sebelum Paskah, jemaat sudah umumkan kita akan bagi sembako bulan Paskah. Amin. Bagi sembako. Akhirnya puji Tuhan, waktu itu kami ambil berapa paket? 1 karung 50.000, 1 paket 50.000. Ini kesempatan. Udah gak ada apa-apa, udah kering kerontang, bisa napas pun, puji Tuhan, hidup itu haleluya. Akhirnya nabur, gitu, selamat. Terus kita bikin lagi paket sembako kedua, rame-rame selamat. Setelah itu kita bilang, Tuhan, selanjutnya bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, 5 tahun lalu sebelum kau jatuh dalam dosa, kau itu mau membagi kepada hamba-hamba Tuhan. Sekarang lakukan. Akhirnya kita lakukan lagi.
Selasa kita mulai undang hamba Tuhan berdoa dan kita bersama. Ibu Mary puji Tuhan, dia sukacita. Nggak ada kalau uang, kalau beli nasi bungkus mahal, masak sendiri, masak. Pertama 3 orang itu udah sulit. Terus setia. Minggu depan kayak mana kita 2 lagi. Puji Tuhan 3 orang bisa lagi, 10 orang bisa lagi, sekarang 20 orang. Tapi memang Alkitab katakan, selain berdoa, selain bekerja, saudara memberi, itu adalah kekuatan. Saya mau dorong saudara, tahun ini ubah nasib, ubah masa depan. Nggak usah banyak, lihat sini Bapak. Kau lihat gereja apa, oh ini kubantu, itu aja. Oh aku lihat pendeta, yang mana kubantu? Oh gembala saja kubantu. Apa yang kubantu gembala? Terserah. Amin sudah, terserah. Oh aku mau bantu 1 ibu janda saja, 1 aja. Enggak apa-apa. Kau mau bantu apa? Oh aku mau hamba Tuhan. Lihat ke depan bagaimana nasib kita ditentukan oleh Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala pertolongan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Satu kekuatan yang luar biasa Engkau berikan pada kami. Kekuatan dari memberi Tuhan, kekuatan menabur. Tuhan berkati kami Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati ekonomi kami. Biarlah kemurahan-kemurahan-Mu selalu menyertai kami Tuhan.